Halo teman-teman semua, saya Justin Stewart Leonardo dan di video kali ini kita akan membahas materi dinamika rotasi fisika kelas 11 tentang momen inersia. Sebelum nonton, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu dan udah gitu langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Pertama-tama kita akan bahas konsep dari momen inersia. Momen inersia ini analog dengan massa pada gerak translasi ya. Dan momen inersia ini merupakan ukuran kelembaban suatu benda atau kesulitan untuk memberhentikan suatu benda yang sedang bergerak atau membuat benda yang diam menjadi bergerak. Kemudian untuk momen inersia partikel itu kalian perhatikan ilustrasi berikut ini. Ketika sebuah partikel yang warna hitam ini berada pada jarak r dari satu poros tertentu, maka momen inersia bisa kita definisikan secara matematis dengan hasil kali massa partikel dengan kuadrat jarak terhadap sumbu putarnya. Atau kita bisa tulis seperti ini. I sama dengan mr kuadrat, di mana I itu adalah momen inersia benda dalam satuan kilogram meter persegi, M itu adalah massa benda dalam satuan kilogram, dan R itu adalah jarak benda ke sumbu putarnya. Satuannya meter ya. Dipastikan semuanya dalam satuan SI. Kemudian momen inersia sistem partikel. Momen inersia sistem partikel itu terdiri dari kumpulan-kumpulan partikel yang diputar terhadap satu sumbu tertentu. Misalnya, kalian perhatikan ilustrasi berikut ini. Kalau kita memilih sumbu yang vertikal ini sebagai sumbu putarnya, maka momen inersia partikel itu komposisinya itu massa benda yang 1 kilo, yang 3 kilo, 2 kilo, dan 1 kilo. Sementara yang warna kuning ini tidak dihitung sebagai komponen dari momen inersia terhadap sumbu putar yang vertikal. Karena supaya menghasilkan satu nilai momen inersia, maka tentu harus ada jarak benda ke sumbu putar yang tegak lurusnya. Sementara kalau nempel kan nggak mungkin ada ya. Nah, untuk momen inersia sistem partikel berarti tinggal kita jumlahkan aja massa kali kuadrat jaraknya, tergantung berapa banyak massa yang punya lengan momen ke sumbu putar. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi momen inersia diantaranya ada massa benda, yang kedua bentuk benda atau dimensi, dan ini akan kita bahas nanti di benda tegar ya. Dan yang ketiga itu letak sumbu putar atau poros. Sekarang kita bahas bagaimana momen inersia untuk benda tegar yang punya ukuran atau dimensi. Nah, untuk momen inersia benda tegar di sini kita nggak akan belajar gimana cara nuruninnya. Kalian cukup tahu aja dan silahkan di pause dulu videonya dan dicatat aja. Untuk momen inersia bola pejal di sini I-nya 2/5 mr kuadrat. Momen inersia bola berongga itu 2/3 mr kuadrat. Kalau pelat tipis I-nya itu 1/12 m kali A kuadrat plus B kuadrat. Terus kalau batang homogen yang porosnya di ujung ini 1/3 ml kuadrat. Kemudian untuk momen inersia silinder pejal ini I-nya 0,5 mr kuadrat. Kalau silinder berongga ini 0,5 m kali jari-jari dalam kuadrat tambah jari-jari luar kuadrat. Dan untuk momen inersia benda yang dimensinya berbentuk seperti cincin, ini I sama dengan mr kuadrat. Momen inersia batang homogen jika porosnya diputar di pusat, itu adalah 1/12 ml kuadrat. Untuk benda-benda tegar seperti ini sebenarnya merupakan benda kontinu yang punya geometri atau bentuk tertentu. Jadi bisa kita turunkan aja nanti dengan menggunakan integral. Karena sebenarnya benda tegar yang punya geometri ini merupakan benda kontinu. Nah, gimana cara untuk menghitung momen inersia benda tegar kontinu yang bentuknya tidak beraturan atau tidak punya geometri seperti ini? Caranya gampang aja, kita ambil partisi kecil dari massa yaitu dm yang punya jarak ke sumbu putarnya sebesar r. Maka untuk menghitung momen inersianya kita bisa gunakan integral 0 sampai m dari r kuadrat dm. Ya. Dan momen inersia benda yang punya geometri tertentu juga bisa kita turunkan menggunakan persamaan ini. Kemudian pengaruh sumbu putar terhadap momen inersia. Kalau kalian perhatikan, misalnya kita punya bola pejal yang kita putar terhadap porosnya yang melalui sumbu putar di tengah-tengah sini, dengan yang di ujung, ini akan menghasilkan momen inersia yang berbeda tentunya, sesuai dengan teorema sumbu sejajar. Teorema sumbu sejajar ini berfungsi untuk menentukan nilai momen inersia benda jika sumbu putarnya digeser sejauh D dari pusat, ya. Jadi, misalnya kita punya batang. Batang ini punya momen inersia pusat massa sebesar IPM. Tapi kita geser sumbu putarnya sejauh D, jadi di sini. Nah, momen inersianya bisa kita tuliskan dengan I sama dengan jumlah dari IPM ditambah
M kali D kuadrat. Seperti itu. IPM itu adalah momen inersia terhadap pusat massa, satuannya kilogram meter persegi. M itu adalah massa benda, dan D itu adalah jarak pergeseran sumbu putar dari pusat massanya. Oke, demikian saja pembahasan singkat untuk materi momen inersia dinamika rotasi fisika kelas 11 kali ini. Untuk contoh-contoh soalnya bisa kalian cek link playlist di sebelah sini atau di kolom deskripsi. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.